pertama Ustadz. Ustadz, bagaimana memberikan nafkah ke istri yang baik? Apakah harus diakadkan? Ini untuk nafkah istri dan ini untuk dikelola untuk keluarga, untuk anak dan lain-lain. Pertanyaan kedua masih bersambung. Jika suami belum bisa memberikan nafkah ke istri, apakah wajib bagi suami untuk tetap melarang istrinya kerja di luar rumah? Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah. Ya. Bicara nafkah, ada nafkah yang memang sudah include semua dikasihkan kepada istri. Artinya istri dikasih nafkah untuk biaya rumah. Udah cukup. Istri nggak cukup, minta sama suami. Suami bakhil nggak ngasih, istri boleh ngambil tanpa izin suami. Makanya bagaimana Hind binti Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan, mengatakan Abu Sufyan ini tidak memberi kita yang cukup buat kita. Nggak cukup. Artinya buat dia, buat kehidupan anak-anak nggak cukup. Boleh nggak aku ngambil harta dia tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi SAW, boleh. Khudhi bil ma'ruf. Ambillah dengan cara yang baik. Yang memang tadi untuk kebutuhan. Jadi kalau bicara akad, boleh pakai akad yang dikatakan ini umpamanya yang buat engkau pemberian. Jadi ada suami yang mengatakan kepada istrinya, ini aku kasih 1 juta, ini buat engkau. Yang 3 juta ini untuk kebutuhan rumah. Sehingga dari yang 1 juta itu istri bisa sodako, istri bisa ngasih apa? Orang tuanya, dia bisa apa? Karena memang itu pemberian suami buat dia. Adapun untuk sandang pangan papan itu diambil dari yang mana? Yang 3 juta itu, mamanya seperti itu. Boleh seperti itu, tapi boleh sudah dikasih. Fadl engkau kelola, sisanya engkau, kalau memang ada sisanya fadl buat dirimu. Tapi ada suami yang enggak, dia mengatakan ini fulus 5 juta, nanti tanggal 1 laporan. Laporan ya, ini kayak gini, kayak gini. Ada suami yang bakhil kayak gitu, ada enggak? Mama ada? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada? Ada ternyata jamaah. Coba suaminya angkat tangan. Ada jamaah. Jadi ada yang perhitungan sama istrinya. Semua yang dia berikan, Masya Allah. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah, dia hendak menikah dengan seorang wanita. Wanita ini ternyata juga sudah ada yang ngelamar, seorang pemuda. Akhirnya wanita ini ngomong, kalian berdua boleh ke sini. Aku kepingin ngobrol sama kalian berdua. Akhirnya datanglah. 2 laki-laki ini datang ke rumahnya perempuan ini. Perempuan ini ngobrol ya, mungkin dari balik tabir dia ngobrol ya. Terjadi obrolan juga antara 2 laki-laki ini. Ternyata di akhir dari obrolan itu, sang perempuan ini condong kepada yang masih muda. Mughirah sudah tua. Mughirah ini pinter. Ketika dia merasa perempuan ini nggak akan menerima dia, milih yang muda, dia tanya sama anak muda ini, kaifa hisabuka? Gimana perhitunganmu? Wah, hitunganku detail, nggak ada yang luput dari hitunganku, kata dia. Kalau engkau, oh kalau aku sih biasanya naruh fulus di pojok rumah, ya sudah terserah, nanti habis aku kasih lagi gitu. Kata perempuan ini, ana milih yang tua aja, kata dia. Milih yang tua, yang naruh fulus, nggak mikir dia, habis ditambahin lagi. Kan ada yang seperti itu suami. Istrinya ngomong, bang udah habis, fadol, Masya Allah. Bang habis, fadol. Ibu-ibu suka yang kayak gitu? Lihat. Itu sepakat mereka. Jadi tadi ada suami yang memang bakhil, ya udah engkau yang bakhil itu paling nggak hak istrimu kau berikan. Tapi Allah itu mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, bukan hanya memberikan hak dia aja, tapi ada ihsan, kebaikan yang kau berikan kepada dia.
Karena ada suami yang rajin sodakoh ke tempat lain, besar-besar dia sodakoh ke tempat lain. Dia mau ngasih istri banyak, dia mikir, kayaknya nggak dapat pahala. Nah, gitu. Lu dapat pahala engkau. Jadi ketika engkau berbagi kepada istrimu dan engkau berharap pahala dari Allah SWT, dikasih pahala. Cuma kalau ngasih istri, nggak cerita kemana-mana. Kita kalau sodakoh ke sana, oh fulan. Nah itu bedanya. Maka tadi boleh suami kalau memang mau ngasih sama istri ada yang perhitungan. Tapi ada suami mengatakan fadol, dia ngasih sekian, habis tinggal ngomong. Atau habis ambil yang di pojok sana tuh. Masya Allah. Jadi insya Allah pulang dari sini bapak-bapak cari tempat khusus buat naruh duit, tapi kuncinya bawa. Ya sama aja kalau kuncinya dibawa aja mah. Baik, itu. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Melarang kerja istri tapi iya, belum. dia tidak memberikan nafkah. Bapak-bapak, para suami, ketika suami tidak memberikan hak istrinya, maka ada beberapa pilihan istri. Yang pertama, istri berhenti melayani suaminya, nggak ngasih pelayanan kepada suami. Istri kemudian keluar bekerja cari harta tanpa izin suami. Itu diperbolehkan dalam agama. Kenapa? Karena hak dia tidak diberikan oleh suami. Dia ditahan di rumah, dia harus nurut sama suaminya, melayani suaminya. Engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada dia. Ketika itu tidak terjadi, maka tadi istri tidak harus melayani suaminya, dan dia bekerja cari duit, dia makan. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua, istri tetap melayani suami. Istri tetap melayani suaminya. Mungkin dia harta dengan pinjam, mungkin dia punya uang yang dia milikin, maka dia hidup dengan harta dia melayani suaminya. Nanti ketika suaminya punya uang dari warisan atau apa, dia klaimkan kepada istri, kepada suaminya. Bang, 2 tahun kau nggak ngasih nafkah, biayanya selama 2 tahun 200 juta. Boleh. Kenapa? Karena dia masih melayani suaminya. Kalau yang pertama nggak boleh, karena kan dia berhenti melayani suaminya. Tapi yang kedua, dia tetap memberikan pelayanan kepada suaminya. Dia juga tadi makan dari harta mungkin pinjam, maka dia berhak mengklaimkan kepada suaminya. Yang ketiga, sang istri boleh gugat cerai. Ketika suaminya tidak, kok suami mau melarang dia, nggak ngasih nafkah dia punya hak untuk membatalkan pernikahan sama suaminya. Atau yang keempat, istrinya sabar. Artinya sabar, sang istri tidak mengklaimkan yang dia berikan, dia anggap itu sodakoh buat suaminya, dan dia berharap pahala di sisi Allah SWT. Jadi ketika suaminya dapat warisan, sang istri nggak nuntut, dia enggak lah. Aku pahalanya minta di sisi Allah SWT. Bapak-bapak paham? Mak-mak milih yang mana? Baik, barakallahu fikum, fadhal. Jazakumullah khair Ustaz. Kalau tadi mama udah ijma Ustaz, bapak-bapak juga ijma yang keempat tadi kayaknya Ustaz pilihnya. Yang keempat yang mana? Sodakoh aja ya. Yang sabar. Iya, dia ngomong sama istrinya, sabarlah engkau insya Allah masuk surga. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apabila hubungan suami istri tidak bisa dipertahankan, namun setelah mendengar tadi Ustadz sampaikan terkait dengan fatherless, yang Ustadz sebutkan begitu fatal, mohon sarannya Ustadz bagi suami yang sedang dalam proses perceraian Ustadz. Jazakumullah khair. Allahu Akbar jemaah. Ya, perceraian ini sangat dicintai oleh iblis. Ada orang yang mempertahankan rumah tangganya bukan karena cinta, tapi kadang-kadang demi anak-anak. Insya Allah dia akan dapat pahala. Ada seorang istri, mungkin dia tahu suaminya zalim, tapi dia berpikir kalau anak cerai takut dampaknya kepada anak-anak, maka dia mempertahankan. Ada memang enggak, kayaknya harus cerai Ustaz. Kenapa? Keberadaan bapaknya malah ganggu anak-anak Ustaz. Ada di mana bapaknya nggak sholat sehingga anaknya yang ibu didik untuk sholat selalu ngomong, bapak nggak sholat, bapak nggak ke masjid. Akhirnya lebih buruk keberadaan bapaknya daripada perceraian.
Makanya tadi disampaikan, bicara fatherless ini boleh jadi bapaknya ada di rumah tapi nggak ada. Peran bapaknya itu negatif malah kepada anaknya. Maka perceraian jadi solusi. Tapi kalau perceraian itu hanya karena sakit hati, ya, salah faham, kadang-kala sang bapak, ya kalau bicara mungkin tidak memberikan nafkah dengan cukup. Tapi sang istri mengatakan, udahlah anak yang nanggung kehidupan rumah tangga, yang penting anak-anak tetap ada bapaknya. Apalagi bapaknya soleh sebenarnya. Hanya, ya semua punya kekurangan. Jadi tolong diperhatikan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Sangat bermanfaat ilmu yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz apabila kita sudah memiliki 3 anak perempuan, tetapi pada dasarnya saya tidak begitu suka dengan anak-anak. Apakah saya akan berdosa Ustaz karena diberi rejeki anak tapi seperti tidak bersyukur? Terkadang efeknya saya tidak bisa fokus mendidik anak-anak dengan benar, dan mungkin anak-anak jadi jauh dari solehah. Mohon pandangan dan pencerahan Ustadz agar saya bisa lebih tersentuh hati ini Ustadz, agar lebih bisa keibuan dan tulus ikhlas mendidik anak-anak Ustadz. Syukran Ustadz. Allahu Akbar jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini buat para istri, ya, buat para wanita. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam tanya kepada para sahabatnya, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah, kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga, wanita-wanita yang calon penghuni surga yang seperti apa? Beliau mengatakan, kullu wadudin walud. Calon wanita penghuni surga adalah semua wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Ketika engkau nggak punya kasih sayang itu, boleh jadi kayaknya aku bukan penghuni surga. Engkau tanyakan itu. Karena penghuni surga itu penyayang. Orang yang menyayangi, sampai Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian sayangi yang di muka bumi, yang di langit akan sayang kepada kalian. Maka bicara menumbuhkan keibuan tadi, lihat loh, aku ini kepingin disayangi sama Allah. Aku ingin dicintai sama Allah. Aku ingin dikasihi sama Allah. Maka apa yang harus aku lakukan? Aku harus mengasihi anak-anakku. Walud, dia suka punya anak. Maka di sini juga para wanita, ada wanita yang nggak suka punya anak. Enggak lah, cukup 2, ruwet ngurusin anak. Ada yang seperti itu. Maka hati-hati. Apakah ini aku penghuni surga apa enggak ya? Karena penghuni surga itu suka punya anak, kepingin punya anak ya. Karena memang ada orang yang Masya Allah, dia wadud, pengasih, dan dia juga walud. Sampai Nabi menyebutkan bagaimana sikap wanita ini. Idza ghadibat, kalau perempuan ini marah, dia disakiti sama suaminya atau dia menyakiti suaminya, wanita penghuni surga ini dari pengasihnya, dia itu datang ke suaminya. Bagaimana dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya lalu mengatakan, la adzuku bi ghubdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Ini hal yang penting buat mama. Kalau bicara engkau tadi kok nggak punya jiwa keibuan itu, maka ingat dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan kasih sayang Allah, jangan sampai ternyata engkau memang bukan penghuni surga. Karena kok nggak ada kasih sayang itu. Anak-anak juga mungkin engkau merasa anak-anak hanya ya mengambil waktu kesenanganmu. Jadi seperti itu, tumbuhkan. Dan yang kedua, berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, yang Nabi baca biasanya ketika istiftah sholat malam ya. Di antara doanya itu berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk kepada akhlak yang paling mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Nggak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk kecuali engkau. Itu yang pertama.
Kemudian doa Nabi SAW, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Yang dulu waktu SD itu doa sering diajarkan kepada kita, doa kalau bercermin. Ya, kalau nyisir. Ya. Nyisir Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Enggak, doa itu dibaca kapan saja. Ya Allah, engkau indahkan diriku, maka indahkan perilakuku dan karakterku. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada wanita-wanita yang sibuk dengan penampilannya, tapi lupa sama anaknya. Ini sibuk, Masya Allah, perawatan lagi. Bicara krim jangan ditanya. Kulkas isinya, Allah, ini krim semua, makanan nggak ada nih, krim ini. Siapa yang kulkasnya banyak krimnya? Iya, artinya hati-hati tadi Ibu. Jangan kemudian engkau peduli sama fisikmu, lupa dengan jiwamu. Doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak baca Al-Quran, karena baca Quran ini juga melembutkan hati ya. Tombo ati iku ono limo. Siapa yang menyebutkan tombo ati yang 5? Ibu-ibu, tombo ati ada 5. Kaping pisan apa? Nah, ini untuk tadi tuh yang hatinya sedang sakit, dia nggak punya jiwa keibuan, kasih sayang juga nggak ada. Ya, ada 5 tombo ati. Mana ibu-ibu? Tombo hati itu apa bahasa Indonesianya? Ya, tombo hati. Obat hati. Bismillah. Baca Al-Quran dan maknanya. Yang pertama sama artinya. Yang kedua, dirikanlah sholat malam. Sholat malam jemaah. Karena sholat malam ini sebagai bentuk kita ini benar-benar ingin baik. Kalau sholat berjamaah tadi, semua orang lihat kita. Sholat di rumah, sholat sunnah yang dilaksanakan di siang hari atau ba'dal maghrib, ba'dal isya, ada orang yang lihat. Tapi sholat malam, ketika orang-orang tidur, itu tombo hati. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, berkumpul sama orang-orang soleh, cari kawan yang soleh. Jadi mak-mak tadi yang hatinya dikatakan kok kasih sayangnya kurang, cari engkau wanita-wanita yang sayang sama anaknya. Karena kadangkala jemaah, jiwa ini sukanya kumpul yang mirip. Jadi dia berkumpul sama-sama nggak suka sama anak-anak. Itu grupnya kayak gitu. Akhirnya dia nggak akan tambah baik. Yang keempat, perbanyak puasa. Puasa. Usahakan punya puasa sunnah, dan nasihat ana semua usahakan punya puasa sunnah paling tidak 1 bulan 1 kali. Sekali aja. Makanya ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa, apa kata Nabi SAW? Sum yauman min kulli syahr. Engkau puasa sehari dalam sebulan, bas. Sehari. Kata orang ini, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam, ya Rasul, aku mampu lebih dari itu 2 hari. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari 3 hari. Nabi ingin menjelaskan, yang penting itu istiqomah. Puasa 3 hari itu seperti puasa 1 tahun. Maka usahakan tadi punya puasa sunnah paling tidak sebulan sekali. Baik, yang kelima, perbanyak zikir malam. Iya, perbanyak zikir, khususnya sebelum subuh. Waktu sahur itu sambil nunggu subuh, kan banyak orang bangun itu sudah adzan. Maka mulai hari ini usahakan paling tidaklah setengah jam sebelum adzan subuh sudah bangun. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, tafadhal. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, terkait banyaknya teori parenting saat ini, seperti kita sebagai ayah harus menjadi kakak terkadang, kemudian sebagai teman, kadang sebagai ayah itu sendiri. Nah, mohon pencerahannya Ustadz, apakah memang ada riwayatnya para Rasulullah atau para sahabat melakukan yang seperti itu Ustadz? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mendidik, ya, mendidik anak-anak beliau, ikut umur anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam
Bagaimana tatkala anak-anak itu kecil, beliau benar-benar menjadi ayah buat mereka. Tapi ketika anak-anak itu butuh kawan, maka Nabi menjadi kawan buat mereka. Karena ada anak-anak yang sudah banyak temannya. Jadi kehadiran bapak kadang-kala ganggu buat dia. Ayah jangan di sini gitu loh. Kita lagi mau main. Kan ada anak-anak kayak gitu. Tapi ada anak-anak yang nggak punya kawan. Di sinilah ayah berubah jadi kawan. Ibu berubah jadi kawan. Anak sering ngomong sama istri anak. Kita punya mainan. Ada orang tua yang ngasih mainan anaknya kemudian ditinggal. Anak ngomong enggak. Anak itu duduk diajak main. Orang tuanya pun ikut main sama anaknya. Kecuali dia sudah punya temen. Biasanya kalau dulu itu anak-anak perempuan ini suka main jual-jualan ya. Jual-jualan pakai daunnya pisang ya. Potong-potong gitu ya, anak-anak seperti itu. Nah, di sini kadang-kala ibu ketika hadir anak-anak itu nggak suka. Dia mengatakan, ibu sanalah bu, kita mau main nih. Karena dia punya kebebasan ketika bermain sama kawan-kawannya. Berarti dia nggak perlu kawan pada waktu itu. Tapi ketika butuh kawan, maka dia yang jadi kawan buat anak-anaknya. Apalagi ketika anaknya itu berumurnya tambah ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat itu bocah saudaranya Anas bin Malik ya, yang burungnya mati, Nabi turun posisinya, bukan turun posisinya, memposisikan dirinya sebagai kawan buat anak itu, mengatakan, apa yang terjadi sama burungmu ini, kata dia. Mati ya Rasulullah, kata dia. Akhirnya dia mau ngomong sama Nabi SAW. Karena Nabi memposisikan dirinya bukan sebagai panglima perang pada waktu itu. Beliau memposisikan dirinya sebagai kawan buat anak itu. Bersama Fatimah. Bagaimana ketika Fatimah punya masalah, Nabi hadir. Ngobrol sama Fatimah, memberikan solusi buat masalahnya. Jadi posisi seorang ayah itu memang perlu menyesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Apalagi ketika anak-anak itu sudah besar. Anak punya anak, kalau telepon sama anak kadang-kadang setengah jam. Dia di pesantren, dia mau telepon Fadol telepon. Kosong kan? Kosong sudah. Cerita dia seneng jamaah. Tapi ada anak yang cerita sama bapaknya males. Ayah aku mau cerita. Iya. Apa? Aduh biasa. Ditanggepin anaknya. Ada seorang ayah yang tadi memposisikan anaknya berjalan-jalan seperti yang diceritakan bagaimana Ustadz Yogi ketika menceritakan Nabi alaihi salatu wassalam naik himar bersama Abdullah bin Abbas. Padahal posisi dia ini masih kecil. Nabi alaihi salatu wassalam sudah umur hampir 60, bahkan lebih 60 pada waktu itu. Karena masuk Islamnya Ibnu Abbas itu terlambat sekali. Tapi beliau bagaimana memposisikan dirinya. Jadi bukan anak yang menyesuaikan dengan orang tuanya, tapi orang tua yang menyesuaikan dengan anaknya. Itu dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makan berdua sama anaknya. Ini buat bapak-bapak ya, kadang-kala dia punya anak yang udah gadis ya, gonceng anaknya. Bawa yuk sama abah kemana. Nggak harus selalu sama ibunya. Nggak harus selalu sama keluarga semua. Enggak, engkau bawa cuma berdua sama dia. Ngobrol. Dia jadi merasa, ya Allah, bapakku ini perhatian banget sama anak seperti itu. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Dan kalau bicara riwayatnya, tadi mungkin ada beberapa kejadian ya di masa Rasul SAW yang menunjukkan ya ayah itu menyesuaikan dengan kondisi anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, dan ini mungkin hampir setiap daurah pertanyaan ini selalu hadir. Ustadz, mohon nasihatnya pada ana agar tetap semangat dan kuat mendidik anak-anak dan istiqomah di atas sunnah dalam hijrah ana. Qadarullah, suami ana belum satu visi misi dalam manhaj salaf. Tapi alhamdulillah beliau membolehkan ana untuk hijrah, kajian sunnah dan mau ikut daurah ini. Harapan ana dengan tema parenting ini bisa semangat membersamai anak-anak, tapi kenyataannya malah tidur di kamar saja Ustadz. Yang mana yang tidur di kamar ini? Mau disorot.
dan hadir sekena saja di daurah ini. Kalau sudah didoakan dan terus menerus, tapi pada akhirnya tetap harus berjuang. Pada akhirnya ana harus tetap berjuang sendiri. Bagaimana cara agar selalu bisa bangkit lagi di saat jatuh dan merasa lelah, Ustadz? Syukur. Masya Allah. Masya Allah jamaah. Ya, yang pertama buat para istri ya, bersyukurlah kepada Allah. Banyak baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Suaminya membolehkan, itu satu hal yang spesial. Suaminya juga ikut hadir, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Istri ingin lebih dari itu. Iya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Yang ada ini disyukurin. Dan tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka tolong engkau katakan kepada suamimu, jazakillah, makasih banyak engkau sudah mau hadir. Engkau mau ikut. Jadi dikasih apa istilahnya? Apresiasi. Suaminya mau hadir. Walaupun dia tidur, alhamdulillah. Engkau bisa hadir, anak-anak juga bisa ikut seneng ya. Jadi kehadiran suami itu sudah satu hal yang Masya Allah. Karena ada suami-suami yang nggak mau hadir, suami-suami yang bahkan melarang istrinya. Maka ini poin positif buat dirimu. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, setelah kajian, engkau jangan tegur suamimu. Kadang-kadang kan habis udah nggak dikasih apresiasi, aduh tidur. Masa engkau nggak ngeliat tuh suami-suami yang lain? Jangan pernah membandingkan suamimu sama suami tetangga. Karena nanti suamimu membandingkan dirimu dengan istri tetangga juga. Enggak, engkau ini harus nerima. Suamimu kayak gini, yang tidur ini suamimu. Iya, yang kajian itu suaminya orang. Maka engkau harus syukur, ini suamiku kayak gini nih. Alhamdulillah. Maka ketika sampai kamar, ucapkan makasih banyak. Masya Allah, alhamdulillah, aku tadi dapat manfaat ya, ini itu. Cerita sama suami. Tanpa menyinggung diri dia dengan tidurnya dia. Karena kita hendak memberikan apresiasi karena dia sudah hadir. Sudah mau hadir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengeluh itu hanya membuat dirimu lemah. Sampai Ibnu Hibban Al-Busti, dia menyebutkan dalam kitabnya Nuzhatul Uqala, taman orang-orang yang berakal. Beliau mengatakan alal aqil an la yaghtab. Orang yang berakal sehat itu nggak boleh ngeluh, nggak boleh galau. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Galau ngeluh itu la yanfa, nggak ada gunanya. Yang ada hanya menambah penderitaan dirimu. Engkau ngeluh lagi, yang ada menderita. Ya Allah, aku kok kayak gini. Enggak, sudah. Boleh jadi Allah hendak memberikan kepadamu pahala full buat dirimu. Suamimu tidak ikut mendidik anak-anak, jadi pahalanya diambil full buat ibu-ibu. Cuma hari kiamat itu tadi Anda sampaikan, perhitungannya detail dan masing-masing akan dihisap. Maka ketika engkau capek, engkau pandang, dicatat sama Allah ini. Semua kelelahan, semua keletihan, semua kepayahannya. Insya Allah hari Ahad depan, Anda ada kajian di Jakarta ya. Khusus emak-emak. Temanya apa? Berat tapi ringan. Ya. Apa? Berat tapi ringan. Capek tapi nikmat atau gimana kayak gitu. Artinya tadi bagaimana semua kelelahan itu jadi ringan. Dengan apa? Ya dengan ridho. Dengan menerima kondisi yang ada. Ketika seorang dapat duit 20.000, lalu dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Jadi nikmat duit 20.000. Dia datang kepada istrinya, dia mengatakan, istriku hari ini aku cuma dapat 20.000. Kata istrinya, barakallahu fiik, mudah-mudahan diberkahin sama Allah bang. Mana bang, aku belanja. Tapi dapat 2 juta.
Lalu dia berpikir seharusnya 10 juta. Kira-kira bagaimana hidup dia? Menderita aja. Ini seharusnya 10 juta, cuma Allah Akbar ya. Gara-gara fulan. Gara-gara fulan. Nggak ada rizki itu nggak ketukar. Rizkimu memang 2 juta. Maka hendaklah kita tadi menerima kondisi yang ada. Engkau dapat suami yang memang seperti itu. Jangan kau bandingkan dengan suami tetangga. Boleh jadi engkau memang mampu. Kalau istri tetangga nggak mampu. Makanya ada wanita-wanita yang mungkin dia merasa, Ustaz, ana dipoligami Ustaz sama suami. Iya, engkau insya Allah pahalanya lebih besar daripada yang nggak dipoligami. Engkau akan sabar, dengan kesabaran itu mungkin engkau akan dapat tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi terimalah kondisi yang ada dan jangan membandingkan dengan yang lainnya. Ketika engkau lemah, jangan tinggalkan Subhanallah 33 kali sebelum tidur, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Dan mungkin juga lebih baik daripada suamimu yang tidak mau membantumu. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan pernyataan yang di dalam hadis Ustaz pada halaman 36 tadi terkait dengan menghidupi janda Ustaz? Apakah membantu atau menghidupi orang tua kami yang ditinggal suami atau bapak, apakah termasuk dalam lingkup tersebut? Masya Allah. Iya, boleh jadi terkumpul di dirinya beberapa fadilah. Yang pertama, dia ibu kita. Kita punya kewajiban berbakti sama ibu kita. Jadi lebih besar peran birrul walidain. Yang kedua, dia juga janda. Nggak ada suaminya. Kalau kemarin ada suaminya, suaminya yang memberikan nafkah. Maka di sini ada dapat fadilah pula masalah janda tersebut. Boleh jadi ibu kita ini punya anak-anak yang masih kecil. Anak-anak itu jadi anak yatim. Karena bapaknya meninggal dunia. Dan engkau sebagai kakak merawat adik plus anak yatim. Karena nggak ada bapaknya. Dia adikmu sendiri dan dia anak yatim karena tidak ada ayahnya. Jadi kadang-kadang terkumpul di satu orang itu beberapa fadilah, keutamaan. Maka hendaklah kita memperhatikan hal itu dan niat ya Maya. Jadi fiqhun niat itu dapat menghadirkan banyak pahala. Amalannya satu, tapi pahalanya bisa banyak. Ketika kita niatkan tadi, ibu kita juga seorang janda atau mertua kita seorang janda yang ditinggal mati sama suaminya, sehingga kita dapat banyak fadilah ketika berbuat amalan yang satu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah. Nanti kita lanjut di malam hari, Bapak dan Ibu, insya Allah nanti malam kita akan khusus tanya jawab. Pertanyaannya Ustaz, apa terkait dengan permasalahan mertua dengan menantu Ustaz? Apakah ada perbedaan bentuk bakti seorang suami terhadap orang tuanya dengan mertuanya Ustaz? Selama menikah, kadang sering terjadi perbedaan pandangan antara suami dengan ayah saya. Sehingga kadang sebagai anak saya merasa sedih. Karena di satu sisi saya harus membela suami saya karena imam saya. Di satu sisi lagi rasa sayang saya ke ayah saya. Bagaimana saya harus menyikapi di saat terjadi perbedaan pendapat antara suami dan ayah saya Ustadz? Dan apa saya salah jika meminta suami saya dapat bersikap yang sama baik ke orang tuanya maupun ke mertuanya? Syukran Ustaz. Subhanallah jemaah, kalau bicara berbuat baik ya, kita itu disuruh berbuat baik kepada semuanya. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia kebaikan. Allah juga mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mengatakan perkataan yang paling baik. Jadi kalau ada dua perkataan, yang satu baik atau dua-duanya baik, kita disuruh milih yang paling baik.
dalam berucap, dalam bersikap kepada orang lain. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk mengadu domba di antara mereka, merusak hubungan di antara mereka. Yang paling dapat merusak hubungan itu lisan. Lisan. Jadi kalau bicara kita berbuat baik kepada mertua, kepada orang tua, kita sama disuruh berbuat baik. Tapi kalau bicara berbakti, maka kepada orang tua kita harus maksimal. Kepada mertua kita, ya kita berbuat baik pula, tapi tidak seperti berbuat baik kepada orang tua kita. Bicara orang tua kita, tadi malam kita bahas, kita dan harta kita milik orang tua kita. Milik orang tua kita. Baik, kalau sekarang bagaimana sikap seorang menantu atau seorang istri sekarang ya? Seorang istri dapat suami yang kadang kala ribut sama bapaknya dia, beda pendapat sama bapaknya dia. Siapa yang harus dia pilih? Yang pertama, dia harus taat dan patuh kepada suaminya. Suami mengatakan, istriku mulai besok engkau resign ya. Umpamanya seperti itu. Sang bapak mengatakan, oh jangan, sayang. Siapa yang harus ditaatin? Suami apa bapak? Suami. Ustaz, sejak ana resign akhirnya bapak nggak mau negur ana. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini, engkau nggak berbuat dosa. Karena yang nggak mau negur bapakmu bukan dirimu. Dan engkau melakukan sesuatu yang memang seperti itu syariatnya. Nurut sama suami. Memang punya anak perempuan itu nggak enak menurut sebagian orang kan. Dia berpikir, ya Ustaz, ana yang menyekolahkan dia Ustaz. Semua biaya dari ana. Kok tahu-tahu suaminya mengatakan berhenti, dia suruh berhenti. Mau dia berhenti. Padahal suaminya baru setahun nikah Ustaz. Kok bisanya dia nurut sama suaminya? Memang syariatnya seperti itu. Ketika seorang itu punya dua pemimpin, menderita hidupnya. Bayangkan sekarang kalau dia harus mikir ya, bapak sama suami, kedudukannya sama. Dia nggak tahu siapa yang harus dia taatin, ya nggak bisa jalan kehidupan ini. Ketika Allah menetapkan suaminya, selesai jalan kehidupan itu. Adapun kalau seorang istri mungkin memohon kepada suaminya untuk, ya ada perkara-perkara yang mungkin sang suami ngalah sama bapaknya, mertuanya dia, ya nggak ada masalah. Seorang istri bagaimana menjalin komunikasi yang baik sama suami, minta tolong sama suami, masalah ini iyakan aja lah bapak bang, katanya, daripada ya kita jadi ribut, jadi nggak nyaman ya. Dan suami yang bijak adalah suami yang punya sikap namanya taghaful. Taghaful itu dia pura-pura nggak ngelihat kepada kesalahan orang. Gak usah diurusin lah. Nah itu suami yang baik. Suami yang baik kalau istrinya berbuat salah yang kecil-kecil, yang sedikit, dia nggak pedulikan. Tapi ada suami yang Masya Allah, nggak usah. Ana kepingin bener istri ana. Perempuan itu bengkok. Kalau antum benerin, apa yang terjadi? Patah dia. Jadi ada hal-hal yang memang tadi antum perlu ngalah, tidak pura-pura nggak ngelihat. Ya. Insya Allah rumah tangganya akan berjalan dengan baik pada waktu kita mempunyai sikap itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat anak kaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator.